Shalom, Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masih dalam masa pandemi COVID yang secara langsung mempengaruhi cara pergerakan sosial kita, bahkan sikap kita, bagaimana berperilaku, dan bahkan mempengaruhi penampilan kita. Seperti saya ini, rambut saya dipotong sampai sekarang. Saya berjanji setelah COVID-19 akan dirapikan lagi, karena kita harus rapi sebagai anak-anak Tuhan. Dan banyak hal yang kita lakukan, seperti memakai masker kalau kita ada dengan beberapa orang, dan mencuci tangan, dan selalu berdoa bahwa apapun yang kita alami semuanya ada di dalam pengetahuan Tuhan. Jika demikian, maka sebagai orang percaya, anak bangsa dan anak Tuhan, kita menyerahkan kepada Dia. Maka saat ini kita bisa mengenal Tuhan dalam minggu dengan topik memproklamasikan Allah yang hidup pada segala bangsa, dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 ayat 31. Sebelumnya mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, mulia nama-Mu yang setia menyertai kami, menguatkan kami di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami mengalami pergumulan yang berat. Anak-anak-Mu, umat manusia di berbagai belahan bumi, di tengah-tengah bangsa kami yang kami cintai, Indonesia, dan umat-Mu yang Engkau tebus di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan beserta kami di tengah-tengah ibadah yang masih kami lakukan di rumah masing-masing. Firman hari ini menyapa kami dari rumah yang kudus ini. Tuhan, berfirman-Lah, sebab itulah kehidupan kami, itulah semangat kami. Di dalam penyertaan Roh Kudus dan kasih Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan, beserta saudara dan anak-anak kami semua, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan membacakannya sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ayat 31. Mengatakan, Paulus pergi, berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka
dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa tiada ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman keburukan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil dan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa adalah tugas kita sebagai orang percaya. Itu yang telah dilakukan oleh seorang bernama Lukas, sehingga dia dengan begitu serius menyusun dan menuliskan berita keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan telah dijalankan oleh para hamba-hamba Tuhan, sebagaimana pada kesempatan pertama Lukas dalam pasal 1 ayat 1 mengatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1, Lukas mengatakan, Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ada orang yang melakukan atau berusaha menyusun berita tentang Yesus. Ada pribadi yang mengerti tentang kasih Yesus. Itu yang kita kenal dengan Evangelium, Injil, berita sukacita. Sekalipun dalam menyampaikannya ada banyak pergumulan seperti yang dialami oleh para hamba-hamba Tuhan. Kalau ada pertanyaan, siapakah yang layak memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa? Tentu jawabannya semua manusia. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang percaya di sepanjang masa, pada masa lampau, saat ini, dan ke depan. Kalau demikian, kita telah diutus oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dalam Injil Matius 10 ayat 16 dikatakan, Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di dalam nats ini, hal kekabaran Injil, hal cerdik yang berbarengan juga dengan ketulusan telah dilakukan oleh Rasul Paulus bersama rekan-rekan sepelayanan
bersama orang-orang yang dititipkan Tuhan bersamanya, termasuk Silas dan Timotius. Dan dalam perjalanannya tentu kita tidak tahu bagaimana Rasul Paulus yang disapa oleh Tuhan di jalan menuju Damsyik, yang pada awalnya dia akan membunuh dan membinasakan setiap orang yang percaya kepada Kristus, tapi Tuhan menangkapnya dan Tuhan mengingatkannya, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Dan itu membawa babak baru bagi hidupnya. Dari seorang pemberontak menjadi seorang yang adil. Dari seorang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus menjadi seorang yang dikejar-kejar karena memberitakan kebenaran dalam Kristus. Dia tidak pernah putus asa, sekalipun dalam beberapa perjalanannya dalam pekabaran Injil misi perjalanan pertama, kedua, dan ketiga di Santoro bumi ini dalam keterbatasan transportasi yang belum memadai, dengan jalan kaki, dengan laut, dengan gurun, dengan mara bahaya di tengah-tengah alam, dan sikap-sikap yang tidak empati atau simpati terhadap pelayanannya membuat hidupnya dalam keterancaman. Bahkan Paulus bersama rekan-rekannya pernah dipenjara, pernah diikat, dan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia beritakan, yaitu Kristus Yesus yang bangkit itu membawa kehidupan bagi umat manusia. Pada kesempatan ini dia berdiri di atas Areopagus, tempat yang ada di Athena, untuk berdiskusi tentang banyak hal atas tiadaan di muka bumi ini, dan bahkan di sana tempat pengadilan untuk orang-orang yang dianggap bersalah. Dan Paulus diminta keterangan. Dia memberikan keterangan dan menjelaskan, memberitakan tentang Kristus, sekalipun dia dituduh si Peter. Sebelum ayat ini, dia telah melakukan perbincangan yang sangat serius dengan ahli pikir atau filsuf dari golongan Epikurus dan Stoa, dan mereka mengatakan, apakah yang hendak dikatakan si Peter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Si Peter atau si pembuat menjadi cap atau label yang dimiliki oleh Paulus ketika dia menjadi pengikut Kristus. Dia pantang menyerah, dia tidak berputus asa. Ketika dia di Athena, dia berkeliling. Dia adalah pelayan Tuhan yang menjemaat, yang turun ke lapangan, dan terbukti dengan ungkapannya pada awal ayat. Saat ini Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Athena kota yang sangat masyhur di Yunani. Athena adalah kota gudangnya ilmu dan kesenian. Dan di sana juga dikatakan ada kepercayaan kepada dewa-dewa.
Lalu Rasul Paulus mengatakan, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Itu luar biasanya Paulus. Dalam pemahaman kita saat ini dikenal mempergunakan teologi dan penyampaian kebesaran Tuhan dalam situasi, keadaan, kearifan lokal tertentu. Bukan berarti firman yang dibawanya itu menjadi firman yang asal-asalan, firman yang tidak bermakna. Tapi bagaimana firman atau berita kebaikan itu menjadi milik semua orang yang berbeda-beda suku, berbeda-beda ideologi, berbeda-beda pemahaman, semua disentuh dengan sangat mendasar. Ini menjadi tugas orang percaya dimanapun melayani. Seperti seorang duta bangsa dalam utusan berbagai-bagai kegiatan di bidang seni, di bidang ilmu pengetahuan. Ketika diutus ke suatu negara tertentu, sebelum berangkat mengadakan persiapan, mempelajari budaya, mempelajari musik, mempelajari bahasa, sehingga ketika tiba di sana, maka persekutuan sosial yang baik dan komunikasi yang begitu sangat baik, kehidupan yang tertata dengan baik menjadi nyata. Bapak Ibu saudara-saudara, hal itu telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia pelayan yang militan dan visioner. Dia tahu apa yang harus dilakukan, sekalipun dalam kesendirian. Tapi sebenarnya dia bukan sendiri, karena dia tetap bersama Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Dia berkeliling, dia melihat sekitar, dan pada gilirannya dia menyapa sesuai dengan pemahaman mereka. Memang ada orang yang tidak mampu menerima pemberitaan yang dimuatkan, tapi ada juga yang ikut. Bahkan disebutkan seorang yang menjaga Areopagus ada ikut bersama dia pada akhirnya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, selanjutnya Rasul Paulus mengingatkan, ketika dikatakan kepada Allah yang tidak dikenal, dia memberitahukan ciri-ciri. Allah yang tidak mereka kenal itu adalah Allah yang mencipta dunia dan segala isinya. Allah yang dia beritakan itu di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memberikan segala sesuatu bagi dunia. Dia tidak pernah kekurangan apapun. Dan Allah yang dia beritakan di dalam Yesus dan kuasa Roh Kudus yang mengatur kehidupan. Allah yang hidup bukan saja telah menjadikan semua bangsa dari satu orang itu mendiami seluruh muka bumi ini, melainkan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Itu boleh kita baca dalam ayat 24, 25, dan 26. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur kehidupan, Allah yang memberi kehidupan dari satu orang menjadi semua bangsa dan menyelamatkan semua dari satu pribadi yang terkasih itu, yaitu Yesus yang telah bangkit dari kubur dan membawa kemenangan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira ini sangat aplikatif bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID sekarang. Untuk mengerti Allah
yang menyelamatkan kita. Sekalipun mungkin kita bertanya, apa betul ada Tuhan itu? Oh, Dia membiarkan kita di situasi yang begitu sulit ini. Apa betul? Ini pertanyaan yang memang umum. Saking banyaknya pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara, memang kita tidak sanggup melihat Tuhan itu secara kasat mata pada saat ini. Tapi kita mampu merasakannya, bagaimana Tuhan menyertai saya, menyertai Bapak Ibu, menyertai kita semua. Gambaran yang sangat ideal ini, saudara. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang dapat mengurai, menyebut warna dan volume udara yang kita hidup setiap saat? Tidak ada yang mampu melihat. Tapi kita merasakan dan membutuhkannya. Di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, saya pernah membaca cerita, namanya saya lupa. Ketika seorang yang sangat kaya mengalami sakit COVID, ternyata kekayaannya tidak mampu untuk membeli napas yang gratis ini. Maka anaknya mengatakan, hanya kuasa Tuhan yang layak disembah. Harta dunia tidak sanggup menyelamatkan siapapun. Tapi dengan keadaan harta dunia, kita diberi Tuhan kesempatan untuk saling melayani satu sama lain. Ketika dikatakan dari satu orang, semua bangsa dicipta dan semua bangsa diselamatkan oleh satu orang, maka tidak ada alasan bagi siapapun di antara hidup ini mengatakan, aku pribadi yang boleh berdiri sendiri tanpa orang lain. Aku pribadi atau kami adalah bangsa yang tidak membutuhkan pribadi yang lain. Itu adalah konsep berpikir yang salah ketika orang telah diberi kesempatan mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Tentu cara berpikir itu perlu dievaluasi. Karena semua kita miliki ini adalah dari Tuhan. Pikiran kita, harta kita, suami, istri, anak-anak, keluarga, jabatan. Di tengah pandemi COVID, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam anjuran pemerintah untuk melakukan pertemuan sosial atau persekutuan sosial berskala besar, ternyata ada loh pribadi-pribadi yang dengan getolnya melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Hanya untuk apa? Untuk kehidupan. Apa buktinya? Ibu bapak ketika tinggal di rumah masing-masing diisolasi atau mengurung diri secara mandiri. Apakah ibu bapak atau saya pernah tidak makan dan tidak minum? Kalau memang kita masih makan dan minum, siapa yang mengantarkan makanan itu? Siapa yang mengantarkan minuman itu? Siapa yang memindahkan beras dari satu kota ke kota yang lain sampai tiba di meja kita menjadi nasi? Siapa yang mengantarkan ikan dari laut sampai bisa kita makan di meja kita masing-masing? Apakah itu bukan pahlawan-pahlawan kehidupan? Seperti baru-baru ini kita dengar ada anak buah kapal nelayan harus dilarung ke laut karena meninggal. Saya berpikir mereka itu adalah pahlawan kehidupan. Bagaimana juga tenaga medis? Sekalipun ada di antara COVID-19 meninggalkan keluarganya, meninggalkan sukacitanya bersama anak-anaknya, berarti ada pahlawan yang luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak peristiwa yang mungkin mendukakan hati kita, tapi harus kita syukuri dengan peristiwa COVID-19
Waktu bagi kita sebagai orang tua, sebagai ayah ibu bertemu dengan anak dan belajar bersama. Dan kita semakin mengerti bagaimana perjuangan pemerintah melalui kurikulum yang dibuatnya, melalui guru-guru yang mendedikasikan dirinya dengan baik. Sehingga tentu sebagai orang tua saya tidak sembarang lagi mengatakan, aduh ini guru, aduh ini pemerintah. Padahal sudah siang malam memikirkan hidup kita. Seharusnya kita berdoa untuk itu. Dengan itulah kita memerintahkan Injil di tengah-tengah bangsa yang sedang menghadapi permasalahan ini. Kita semakin paham ketika berbicara dengan anak kita, oh ternyata hanya 2 jam saya mengajar putri saya, aduh betapa sulitnya. Sabar, kesabaran para guru, kesabaran para pemimpin itu layak kita apresiasi. Dengan meminta hikmat dari Tuhan, sebagaimana orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama, sebagaimana juga Salomo, sebagaimana Paulus di tengah-tengah atau di tengah berita ini, sebagaimana Lukas yang memberitakan pelayanan yang baik itu kepada Theophilus. Artinya ketika seseorang menerima berita kebaikan dan kehidupan, mari kita berbagi tentang berita kebaikan itu, sehingga banyak pribadi yang semakin disemangati, dihidupkan. Kita benar-benar anak Tuhan yang kekasih. Jadi jelas ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus telah melakukan karya pengasihannya di dalam penyertaan Roh Kudus. Orang-orang percaya telah melihat itu dan memberitahukannya satu sama lain secara estafet. Dan pada saat ini juga kita peroleh berita keselamatan itu. Karena apa? Disebutkan dalam hal ini, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Demikian Tuhan itu tidak hanya disimpan dalam kulit-kulit, sebab Tuhan itu tidak terbatas oleh suatu tempat, oleh suatu keadaan, tapi Dia adalah Maha Hadir dan memenuhi hidup kita di sepanjang masa. Itulah Tuhan kita yang kekal, Tuhan kita yang hidup, dan diberitahukannya bahwa suatu saat kelak Yesus yang telah bangkit itu, yang disertai Roh Kudus itu, akan menjadi hakim atas dunia dan menentukan siapa yang layak turun dalam kerajaan surga melalui pengadilan dan keadilan yang ditegakkannya. Bapak Ibu saudara-saudara, maka jelas sekalipun di Athena ada golongan Epikuros, ada golongan Stoa. Epikuros mengatakan bahwa mereka memahami dunia materilah yang kekal. Demikian Stoa mengatakan bahwa ada takdir di atas Allah. Rasul Paulus menegaskan tidak ada yang lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih memahami selain Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Maka pribadi-pribadi yang telah mengenal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah pribadi-pribadi
yang tanggap lingkungan seperti Paulus itu, yang mau memberitakan warta kebaikan dan perbuatan kebaikan itu. Saya merenung dengan gambar yang pernah dibuat oleh seorang hamba Tuhan. Seorang yang duduk membaca Alkitab dan mencari arti tolong dalam kamus. Di dekatnya ada seorang yang sedang terlelap menyuarakan kata tolong, tolong. Artinya apa? Ada orang yang sudah membutuhkan tindakan real, nyata, tapi bukan tidak mungkin saya sebagai hamba Tuhan atau gereja juga masih memikirkan apa arti kata tolong itu di Alkitab maupun di kamus. Pada masa pandemi COVID saat ini, tentu kita memang diharapkan mengerti arti secara konotatif maupun denotatif dari kata tolong itu. Tapi lebih diharapkan untuk bertindak langsung pada saat ini dalam potensi kita masing-masing, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja, sebagai umat manusia. Kita dibutuhkan bersegera untuk melakukan pertolongan itu, karena Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara-saudara, memperlengkapi saya dalam keterbatasan, memperlengkapi kita semua. Dengan cara itulah manusia melihat bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu adalah Allah dari segala bangsa, karena Allah memberikan matahari terbit bagi siapapun di dunia ini, hujan turun bagi orang baik dan orang jahat, dan di sanalah kelebihan orang-orang pilihan Tuhan menyikapi kehidupan itu dengan hikmat dari Tuhan. Paulus telah melakukan itu, Lukas telah melakukan itu, Theophilus telah mendengarkan itu, khalayak ramai telah mendengar, dan mungkin di antara mereka ada yang sudah mengerti. Pada tataran hidup aktualisasi saat ini, mari Ibu Bapak, kita juga turut menjadi bagian dari pewartaan itu dalam tindakan nyata, menghargai pemerintah yang telah dipilih dan diutus oleh Tuhan, menghargai setiap pelayan-pelayan di manapun, menghargai orang tua, menghargai anak-anak, menghargai suku-suku yang berbeda, menghargai agama-agama yang berbeda, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang hidup untuk saling mengasihi. Maka tidak sia-sia Yesus Kristus datang ke bumi ini, tidak sia-sia pengorbanannya, tidak sia-sia Roh Kudus menyertai Ibu, Bapak, Saudara, dan kita semua menjadi alatnya sekaligus anaknya yang memiliki bagian sukacita berharapan kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan bagaimana hamba Rasul Paulus mewartakan kabar sukacita. Demikian juga Lukas menuliskan kepada Theophilus di tengah-tengah perjalanan hidup bentuk pertanggungjawaban mereka sebagai hamba. Pada saat ini juga kami memiliki tanggung jawab yang sama,
memberitakan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengampuni dosa manusia dan dunia ini. Engkau Tuhan yang memperlengkapi kami. Kami serahkan tuh roh jiwa kami Tuhan, pakalah sedemikian menjadi alat. Di tengah keterbatasan kami percaya Tuhan memperlengkapi kami. Di tengah ketidaktahuan kami, Tuhan memberikan pengertian yang lebih sungguh bagi kami. Ampuni kami atas segala dosa dan salah kami. Mulia nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.